Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto, NIM 28922500203, Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu Marindan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Di sini saya akan membahas tugas UTS. Yang nomor 1 adalah jelaskan dan jabarkan topik menganalisis transaksi. A. Jelaskan dan jabarkan topik menganalisis transaksi, di mana ternyata analisa transaksi dalam akuntansi memiliki pengertian sebagai sebuah tahapan dan siklus akuntansi yang di dalamnya memuat laporan-laporan data. Dalam proses analisa ini sendiri di dalamnya membahas dan menganalisa mengenai data-data dan elemen-elemen akuntansi dan keuangan. Laporan keuangan dasar yang ada dan didapatkan kemudian akan masuk pada tahap evaluasi dan pencatatan. Untuk kemudian pada tahapan ini sendiri nantinya akan dibuatkan sebuah laporan atau pencatatan yang akan dimasukkan pada buku jurnal lanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa analisa transaksi dalam akuntansi merupakan sebuah tahap dari awal sebuah kegiatan pembuatan laporan. Data yang dimasukkan dan dianjurkan sendiri juga paling besar dan sesuai dengan kenyataan lapangan pada perusahaan. Untuk kemudian data yang dapat disebut diolah dan ke dalam pembukaan lebih lanjut. Maka berikut ini dijabarkan mengenai cara analisanya, bagaimana tahapannya. Yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Untuk cara analisis transaksi yang pertama adalah dengan memahami jenis akun dan dokumen yang ada. Misalnya saja memahami dokumen mengenai penjualan, pendapatan, retur, produksi produk, utang hingga piutang. Yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Langkah atau cara menganalisis transaksi perusahaan melalui akuntansi selanjutnya dengan mengumpulkan berbagai data yang ada, di mana data-data yang dimasukkan sendiri harus sesuai, lengkap, valid agar tidak ada kekeliruan. Data-data tersebut meliputi seluruh bukti transaksi, operasional kerja perusahaan, data pemasukan keuangan hingga pengeluaran. C. Melakukan pengukuran transaksi. Setelah mendapatkan seluruh data perusahaan yang ada, maka langkah analisis transaksi lanjutannya adalah dengan melakukan pengukuran. Semua data yang valid tersebut dicocokkan sesuai dengan rencana keuangan misalnya pada periode. Kemudian diukur juga dengan jumlah keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya transaksi. D. Menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran. Berdasarkan dengan pengukuran transaksi yang sudah didapatkan dan dilakukan pada tahap sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat data nyata, di mana pada bagian ini semua didapatkan data hasil mengenai pemasukan dan pengeluaran dari keuangan perusahaan satu periode tertentu. Untuk kemudian data yang sudah mengalami pengukuran evaluasi itu diajukan pada langkah selanjutnya. Membuat laporan. Setelah melakukan berbagai rangkaian kerja sesuai dengan runtunan di atas, maka langkah final dari analisis transaksi dalam akuntansi adalah membuat laporan. Kegiatan pembuatan laporan ini sesuai seluruh data harus sudah mampu dipertanggungjawabkan kebahasannya, memasukkan semua unsur data yang diterima laporan periode suatu perusahaan menjadi wajib dilakukan. Yang nomor 2, soal nomor 2 adalah jelaskan dan jabarkan topik akuntansi perusahaan dagang. Jelaskan dan jabarkan topik akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan proses dagang pada suatu periode tertentu.
Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan, yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Untuk siklus lengkapnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan pada akuntansi perusahaan dagang, pembuatan laporan, yang itu mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah atau tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis. Jadi, peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut dan persamaan akuntansi. B. Mencatat di buku besar pembantu. Langkah kedua adalah mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar pembantu. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuannya perjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar pembantu mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja keuangan. Pencatat dari beberapa akun tersebut, akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi menyusun neraca saldo. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal menyesuaikan akhir tahun dibuat. Itulah sebab neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Setelah semua di entry, jurnal diposting ke akun-akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Postingan akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Sebagian besar perusahaan memiliki sistem akuntansi terkomputerisasi yang memperbarui akun buku besar segera setelah entry jurnal dimasukkan ke dalam software akuntansi. Yang keempat adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk mengoreksi sebelum laporan keuangan disusun. Tujuannya ada 3 jenis jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran di muka, akrual, pengeluaran non tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapat atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Selanjutnya, neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah menyesuaikan adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal menyesuaikan akhir tahun dibuat. Ini langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo yang telah disesuaikan. Itu langkah ke-5. Langkah ke-6 membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba, rugi perusahaan dagang, laporan laba ditahan, laporan arus kas. Hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Tahap selanjutnya membuat lembaran kerja akuntansi, yaitu alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi, menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara mentransfer saldo mereka ke
Selanjutnya adalah membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo, akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran, sama langkah entry penutup dari siklus akuntansi. Langkah selanjutnya, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah di-entry penutup telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Langkah selanjutnya, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyelesaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Jurnal ini bersifat opsional, tergantung pada apakah ada atau tidak penyelesaian entry jurnal yang perlu dibalik. Karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah: 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. 2. Tidak melakukan proses produksi barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. 4. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. 5. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengelolaan atau perubahan sedikit pun. Yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan laporan laba rugi, memakai bentuk single step dan multi step. Berikut jawaban nomor 2, yaitu jelaskan, jabarkan topik akuntansi. Ini adalah jawaban semua dalam siklus dan karakteristik dalam perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang. Selanjutnya kita akan membahas nomor 3, yaitu buat ayat jurnal untuk transaksi di bawah ini dan jelaskan di video. 1. Kantor akuntansi Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan aset, dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas sebesar 170.200.000, piutang usaha 190 juta, perlengkapan sebesar 20.750.000, tanah sebesar 30 juta, utang usaha 64.200.000. Transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Pada tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar 150 juta dan kendaraan senilai 75 juta. Pada tanggal 5 November, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai 45 juta. Pada tanggal 7 November, membayar sewa tempat untuk 4 bulan sebesar 40 juta. Pada tanggal 8 November, menerima pendapat atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta. Pada tanggal 10 November, membayar kredit untuk melunasi utang usaha sebesar 25 juta. Pada tanggal 11 November, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8.200.000. Pada tanggal 12 November, menerima pendapat atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar
155 juta. Pada tanggal 15 November menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 200 juta. Pada tanggal 20 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November, dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar 16.380.000. Dan pada tanggal 26 November membayar biaya berikut: biaya gaji 80 juta, biaya utilitas 11.575.000 dan biaya lain-lain sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya saya akan membahas nomor 3, yaitu buatlah ayat jurnal untuk transaksi di bawah ini, jelaskan di video. Soalnya adalah ini: kantor akuntansi Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut: kas sebesar 170.200.000, piutang usaha sebesar 190 juta, dan perlengkapan sebesar 20.750.000, tanah sebesar 30 juta, dan utang usaha adalah 64.200.000. Transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Pada tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar 150 juta dan kendaraan senilai 75 juta. Pada tanggal 5 November membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar uang tunai 45 juta. Dan pada tanggal 7 November membayar sewa tempat untuk 4 bulan sebesar 40 juta. Dan pada tanggal 8 November menerima pendapatan atas jasa yang telah berikan sebesar 70 juta. Dan pada tanggal 10 November membayar kreditor untuk melunasi utang usaha sebesar 25 juta. 11. Pada tanggal 11 November membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8.200.000. Pada tanggal 12 November menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta. Dan pada tanggal 5 November menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 200 juta. Pada tanggal 20 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November, dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar 16.380.000. Pada tanggal 26 November atau membayar biaya berikut: biaya gaji 80 juta dan biaya utilitas sebesar 11.575.000, biaya lain-lain 2 juta. Dan sini saya selanjutnya akan membahas tentang pembuatan jurnal yang saya buat. Jurnal yang saya buat seperti ini, kita bahas satu-satu ya. Kantor akuntansi Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut: kas 170.200.000, piutang usaha 190 juta, perlengkapan 20.750.000, tanah sebesar 30 juta, utang usaha 64.200.000, transaksi bisnis selama November bulan. Oke. Jadi seperti ini. Pada tanggal 1 November terdapat kas sebesar 170.200.000. Piutang usaha
sebesar 190 juta. Terus perlengkapan sebesar 20.750.000. Dan yang terdapat di dalam debit pada utang usaha sebesar 64.200.000. Ekuitas modal sebesar 346.750 juta. Saldo normal kas piutang usaha, tanah dan perlengkapan adalah debit. Sedangkan utang usaha adalah kredit. Jumlah dari ekuitas didapatkan dari kas piutang ditambah piutang usaha ditambah perlengkapan ditambah tanah ditambah perlengkapan dan ditambah piutang usaha. Jadi ekuitas sebesar 346.755.000 pada tanggal 2. Sekarang pada tanggal 2. Pada tanggal 2 November terdapat kas 150 juta. Kendaraan sebesar 75 juta pada ekuitas sebesar 225 juta. Didapatkannya 225 juta jumlah ekuitas. Modal dari kas 150 juta ditambah 75 juta hasilnya 225 juta. Dan pada tanggal 5 November terdapat akun tanah sebesar 45 juta pada kas 45 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 November terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar 40 juta. Yang ini dikarenakan pembayaran dibayar di awal selama 4 bulan, membayar sewa tempat untuk 4 bulan. Nah, terus pembayaran pada kas sebesar 40 juta. Maaf, ini nomor 8. Selanjutnya ini juga salah ya guys. Pada tanggal 8 November terdapat kas sebesar menerima pendapatan jasa lapangan kas penambahan sebesar sebesar 70 juta yang berarti menambahkan kas perusahaan pada pendapatan jasa sebesar 70 juta. Nah, pendapatan 70 juta. Terus yang ke-10 adalah, maaf ini ke-7 deh. Pada tanggal 10 membayar kreditor untuk melunasi utang sebesar 25 juta. Pada tanggal 10 November terdapat akun utang usaha sebesar 25 juta yang dibayarkan kredit untuk melunasi utang usaha pada kas kepada kredit. Maaf salah. Pada tanggal 10 November terdapat akun utang usaha sebesar 25 juta yang dibayarkan kepada kreditor untuk melunasi utang usaha pada kas sebesar 25 juta. Pada kas 25 juta. Selanjutnya nomor 10.
terdapat akun perlengkapan 8 juta. 8.200.000 pada utang usaha. Sebesar 8.200.000 dikarenakan perlengkapan secara kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 November terdapat piutang usaha sebesar 155 juta yang atas pemberian jasa yang diberikan namun belum dibayar yang menyebabkan selanjutnya yaitu pada tanggal 12 November terdapat piutang usaha sebesar 155 juta atas pemberian jasa yang diberikan namun belum dibayar yang menyebabkan terjadinya piutang. Nah, selanjutnya tanggal 15. Pada tanggal 15 November terdapat akun kas sebesar 200 juta yang didapatkan dari pembayaran piutang dari pelanggan pada piutang usaha sebesar 200 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 20 November terdapat akun usaha sebesar 16.380.000 yang berasal dari beban bulan November yang dibayarkan tanggal 10 November pada kas sebesar 16.380.000. Selanjutnya pada tanggal 25 November terbesar beban gaji 80 juta, biaya utilitas sebesar 2 juta. Gaya utilitas sebesar 5 juta, sebesar 11.575.000. Beban lain-lain sebesar 2 juta. Pada kas sebesar 93.575.000 yang berasal dari jumlah beban gaji plus biaya utilitas plus beban lain-lainnya. Jadi total keseluruhan debit dan kredit sejumlah 1.289.105.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya untuk mengerjakan tugas UTS pengantar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.